Bursa Efek Indonesia mendapatkan belasan karangan bunga dari investor Senin 3 Juni. Dalam pantauan bisnis pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, sebanyak 12 karangan bunga dipindahkan petugas keamanan gedung ke area loading dock tanpa sempat terpajang di depan gedung. Seluruh karangan bunga bertuliskan protes dari investor tentang kebijakan papan pemantauan khusus dengan mekanisme full call auction. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan mengomentari beberapa kejadian yang terjadi di bursa beberapa waktu ini ya. Mungkin 1 sampai 2 minggu terakhir ini, yang dimana kita bisa ambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Cuman sebelum masuk ke pembahasannya, saya sampaikan lagi tanggal 7 Juli besok di Jakarta saya akan mengadakan The Investor Meetup. Di mana nanti di sana saya akan share bagaimana dalam 4 tahun terakhir kinerja portofolio saya selalu bisa mengalahkan market ya, dengan rata-rata return antara 20-30% per tahun. Selain itu saya juga akan bongkar saham-saham apa saja yang ada di dalam portofolio saya. Dan kenapa saya yakin bahwa saham-saham yang ada di portofolio saya akan menjadi saham pemenang. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai kelewat tanggal 7 Juli besok. Pelajari lebih lanjut tentang The Investor Meetup, linknya di bawah ini ya. Pada tanggal 27 Mei 2024 lalu di websitenya Brand ya, di websitenya saham Brand, di situ mengatakan bahwa Barito Renewables masuk ke dalam indeks FTSE Global Equity ya, seiring dengan langkah ekspansif dan strategi pengembangan bisnis perusahaan. Rencananya saham Brand ini akan masuk indeks FTSE efektif per tanggal 24 Juni 2024. Dan otomatis ini membuat saham Brand ini makin naik lagi. Makin banyak investor asing yang masuk di saham Brand, termasuk juga para investor-investor retail yang ada di bursa kita ya. Mereka berbondong-bondong masuk ke saham Brand yang membuat harga saham Brand itu makin naik. Dan sempat menduduki peringkat nomor 1 sebagai saham dengan market cap terbesar di Indonesia, mengalahkan BBCA yang sudah bertahun-tahun menjadi market cap nomor 1. Akhirnya dikalahkan oleh Brand. Tetapi dengan makin naiknya saham Brand, membuat bursa akhirnya memberikan suspend terhadap saham Brand ya, kira-kira tanggal 28 Mei-nya. Dan karena saham Brand disuspend lebih dari 1 hari, membuat saham Brand akhirnya masuk ke papan pemantauan khusus atau FCA pada tanggal 29 Mei 2024-nya. Tentu saja setelah Brand ini masuk FCA, otomatis harga sahamnya jatuh ya, karena semua orang tidak suka dengan FCA ini. Jadi ketika ada saham yang masuk ke papan pemantauan khusus, kemudian masuk ke dalam kategori FCA ini, di mana perdagangannya bid offer-nya ditutup, orang-orang pada takut. Akhirnya orang-orang berbondong untuk menjual saham Brand, termasuk para investor asing pun juga menjual saham Brand. Selang beberapa waktu kemudian, tanggal 4 Juni 2024, FTSE Russell menerbitkan sebuah surat yang dimana akhirnya memutuskan bahwa Brand ini tidak jadi masuk di indeks FTSE. Salah satu faktornya karena Brand masuk ke dalam papan pemantauan khusus dan mekanisme perdagangan yang menggunakan skema FCA. Yang tentu saja skema ini sekali lagi ya tidak disukai para investor. Perlu diketahui teman-teman ya, ketika suatu saham ini masuk ke dalam indeks FTSE, bisa dibilang bahwa saham tersebut masuk ke dalam indeks yang bergengsi ya, salah satu yang bergengsi di dunia. Karena FTSE ini semacam indeks global, di mana indeks global ini akan diminati atau menjadi perburuan para investor global, termasuk para fund manager besar di seluruh dunia. Jadi ketika ada pengumuman suatu saham akan masuk ke FTSE, walaupun belum efektif, karena sekali lagi ya efektifnya per tanggal 24 Juni, maka tetap saham tersebut akan diburu ya, langsung diburu oleh para investor global yang membuat harga sahamnya naik. Tapi apa daya, gara-gara saham Brand masuk ke papan pemantauan khusus dan akhirnya diberlakukan mekanisme FCA, ya akhirnya tidak jadi. Ya, dan tentu saja ini membuat saham Brand makin anjlok. Sampai saat video ini diambil tanggal 10 Juni 2024, harga saham Brand terus-menerus turun sampai di harga 6.050. Penurunan harga saham Brand ini membuat market cap Brand lenyap sekitar hampir 700 triliun hanya dalam waktu beberapa hari. Ya, jadi saat harga saham Brand terus-terusan turun, ARB-nya FCA ini kan 10%. Nah, hanya dalam waktu beberapa hari
market cap dari Brand tergerus hampir 700 triliun ya. Dan tentu saja kalau kita lihat berita dengan penurunan harga saham Brand ini membuat Pak Prayogo Pangestu juga kehilangan kekayaan sekitar hampir 100 triliun ya, 100 triliun lebih mungkin. Hanya dalam waktu beberapa hari saja akibat kejatuhan dari saham yang beliau miliki, yaitu Brand. Walaupun harga saham Brand ini sudah jatuh dari harga sekitar 11.000 sampai ke 6.000, kalau kita lihat secara valuasi sebenarnya valuasinya pun masih mahal. Di harga 6.000 saja PBV-nya masih sekitar 100 kali dengan PI rasio 500 kali. Saya tidak tahu apakah beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi harga saham Brand akan rebound melanjutkan kenaikannya atau tidak. Cuman kalau kita lihat pengalaman-pengalaman terdahulu, pasti akan ada yang namanya saham-saham yang bubble ya, yang dimana akhirnya bubble ini meletus. Saya ambilkan beberapa contoh ya, yaitu saham Arto. Tahun 2020 sampai 2021 ya, bahkan berlanjut sampai 2022, harga saham Arto ini sangat tinggi ya, bahkan mencapai level sekitar Rp18.000. Dan level tinggi tersebut bertahan cukup lama, sekitar 2 tahunan ya, 1 sampai 2 tahun. Tapi ketika katalisnya mulai hilang, maka harga saham Arto pun juga akhirnya meletus, akhirnya jatuh dari harga sekitar 18 ribuan sampai saat video ini diambil harga saham Arto sudah berada di level sekitar 2.000. Dan apakah saham Arto ini bisa kembali ke 18.000? Kalau menurut saya sangat susah sekali ya kalau tidak ada kejadian luar biasa seperti tahun 2021 lalu yang dimana saat itu terjadi pandemi COVID-19, orang-orang kemudian di karantina semua, tidak boleh bepergian, dan digital adalah satu-satunya cara atau menjadi salah satu bisnis problem solver ya di saat itu. Jadi menurut saya bagi kalian nih yang siapa tahu masih nyangkut di Arto di harga sekitar 18.000, 15.000 atau bahkan 10.000 dan berharap harga saham Arto akan kembali ke 10.000 tanpa dukungan fundamental ataupun kinerja yang sangat-sangat kuat, yaitu susah sekali. Karena pada akhirnya harga saham dalam jangka panjang itu akan kembali ke fundamental atau kinerja aslinya. Salah satu yang juga menjadi perhatian investor di minggu ini ya, atau beberapa waktu yang lalu adalah anjloknya harga nikel. Dimana kalau kita melihat data dari Trading Economics ini, pada bulan akhir Maret atau kira-kira awal bulan April sampai pada pertengahan bulan Mei harga nikel itu naik sampai di level 21.500. Tetapi menjelang akhir Mei sampai awal Juni ini harga nikel kembali turun ya. Bahkan anjloknya ini cukup signifikan dari level 21.000 sampai saat video ini diambil harga saham nikel berada di level 17.800. Masih simpang siur berita mengenai kenapa harga nikel sempat jatuh ya. Banyak orang yang mengatakan, atau banyak berita maksud kami ya, banyak berita mengatakan bahwa terjadi profit taking, di mana para investor juga memprediksi bahwa kelesuan ekonomi akan berlangsung lama ya, walaupun saat suku bunga Fed ini diturunkan ya. Perlu kita tahu bahwa suku bunga ECB sudah di-cut ya, sudah diturunkan, tinggal kita menunggu penurunan suku bunga Fed. Tapi ternyata ini juga direspon negatif karena menurut mereka penurunan suku bunga ini karena melemahnya ekonomi global. Dan tentu saja menurunnya harga nikel ini membuat saham-saham yang terafiliasi dengan bisnis nikel ini juga turun. Ya, misalkan seperti Vale Indonesia atau saham Inco ini sudah turun hampir 20% dari harga tertingginya di bulan Mei lalu. Kemudian Harum Energi juga turun hampir 30% dari level tertingginya di bulan April lalu. Ya, dimana setelah kita melihat rilis laporan keuangan Harum, kinerjanya turunnya juga signifikan, yang membuat harga sahamnya pun juga turun ya, turun alias anjlok. Yang ketiga saham Antam, saham yang di video kemarin kita sudah bahas dan ternyata sampai saat video ini diambil harga saham Antam juga makin turun ya. Akhirnya penurunannya mencapai 30% dari level tertingginya di bulan April lalu. Dan inilah memang karakter dari emiten-emiten komoditas ya, di mana emiten komoditas ini adalah emiten-emiten yang kinerjanya sangat tergantung dari harga komoditas itu sendiri.
Jadi kalau komoditasnya turun, ya harga komoditasnya turun, tentu saja ini menjadi sentimen negatif untuk emiten-emiten tersebut yang membuat harga sahamnya pun juga turun ya. Banyak investor takut ketika harga komoditasnya turun, otomatis kinerja ke depan juga akan turun sehingga mereka jualan dulu ya. Apalagi setelah rilis laporan keuangan kuartal 1 kemarin, emiten-emiten nikel ini ternyata tidak membubuhkan kinerja yang bagus. Jadi kinerjanya turun, ditambah sentimen negatif harga komoditas turun, ya harga sahamnya juga hancur. Dan kalau kita lihat harga komoditas, terutama nikel ini ya, di bulan Mei lalu, newsnya ini bagus sekali. Di mana newsnya para investor melihat China sudah mulai pulih, kemudian permintaan nikel diprediksi akan naik, membuat harga nikel naik. Hanya dalam waktu 1 bulan, tiba-tiba sentimennya berubah. Investor khawatir dengan perkembangan ekonomi global, yang diprediksi akan menurunkan permintaan dari nikel, kemudian harga nikelnya jatuh. Nah, mengenai emiten-emiten komoditas ini, teman-teman juga harus sadar atau harus tahu secepat itu sentimen cepat berubah untuk emiten komoditas. Jadi pastikan ya bagi teman-teman yang pegang emiten-emiten komoditas juga harus di manajemen yang baik. Kira-kira dengan perubahan yang super cepat tersebut ini bikin mules atau enggak? Kalau misalkan bikin mules, ya kurangi emiten komoditasnya. Tapi kalau teman-teman memang sudah expert di komoditas tertentu, ya teman-teman bisa perbanyak porsi dari emiten komoditas tersebut. Nah oke, mungkin itu beberapa sentimen atau beberapa kejadian di bursa kita beberapa waktu belakangan ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di Jakarta tanggal 7 Juli besok. Salam Pasifinka.